Renungan Hari Jumat 4 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-17 tahun A. Pesta peringatan Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Mengapa Yesus ditolak di kampung asalnya? Bacaan pertama diambil dari kitab Imamat bab 23 ayat 1, ayat 4-11, ayat 15-16, ayat 27, ayat 34b sampai 37, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Saudara-saudariku terkasih, kecemburuan, iri hati, dan tidak puas diri perlu mendapat perhatian serius untuk dihindari karena bisa menimbulkan persoalan dalam hidup keluarga maupun bersama dengan yang lain. Contohnya kecemburuan yang terjadi dalam keluarga Adam dan Hawa, Kain dan Habel, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kisah Injil hari ini, Santo Matius menggambarkan satu situasi yang terjadi di kampung halamannya. Yesus ditolak di kampung halamannya. Ia ditolak karena Yesus memiliki kuasa untuk berbicara dan melakukan mujizat-mujizat yang besar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Mereka tidak menerima kuasa dan mujizat yang dikerjakan itu hanya karena latar belakang Yesus dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang tukang kayu, dia anak tukang kayu. Saudara-saudara Yesus juga hidup mereka sederhana dan tidak terpandang. Orang-orang Nazaret hanya berpikir bahwa orang yang hebat seperti Yesus harus berasal dari keturunan raja, penguasa, dan memiliki banyak kekayaan. Dia harus berasal dari orang terpandang, orang sederhana, keluarga sederhana seperti Yosef dan Maria. Seperti Yesus dan keluarganya tak mungkin diberi karunia dari Allah. Tipe orang-orang Nazaret adalah tipe orang sombong, angkuh, menutup diri untuk menerima dan mengakui kelebihan dan keberhasilan orang lain. Tipe orang Nazaret adalah tipe orang yang tidak menerima kenyataan bahwa mereka perlu dibaharui, mereka perlu diberi anugerah rahmat, mereka perlu diajar, mereka perlu diperbaharui dalam sikap dan komitmen. Mereka perlu mendapat penerangan dari Yesus sendiri sebagai putra Allah. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai putra Allah, tetapi putra manusia, anak Yosef dan Maria. Bagaimana tanggapan Yesus terhadap penolakan orang-orang Nazaret terhadap dirinya? Ia sangat kecewa melihat sikap mereka. Dan dengan tegas ia mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus heran dengan sikap mereka. Dia tidak berdaya melihat perlakuan orang-orang kampung halamannya sendiri. Ia kecewa. Ia tidak banyak melakukan mujizat di sana. Yesus harus mengakui penolakan itu. Itulah risiko menjadi putra Allah. Itulah risiko menjadi seorang nabi. Itulah risiko mau menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Ia memutuskan meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat lain untuk terus-menerus mewartakan kabar sukacita Allah. Saudara-saudariku terkasih,
Sikap kita seperti apa? Pernahkah kita menolak Yesus dalam hidup kita? Pernahkah kita tidak percaya kepada Yesus, meremehkan Yesus? Pernahkah kita menolak kedatangan sesama kita? Pernahkah kita sepelekan sesama kita? Kadang kita juga bersikap seperti orang-orang Nazaret. Kita menerima Yesus, kita menolak juga untuk Ini melaksanakan deretan sabdanya. orang-orang sukses. Kita tidak Angkatan rindu dari untuk berjumpa dengan Dia. SPKTS. Kadang kita menutup mata, telinga, hati untuk mendengar dan menerima orang lain. Kita sepelekan orang lain karena status hidup mereka yang sederhana tidak berpengaruh. Maka mari dengan sabda Yesus ini kita rendah hati untuk bertobat dan membaharui sikap dan komitmen kita. Bersikap sederhana, lembut dan terbuka untuk menerima siapa saja. Menerima Tuhan sebagai sumber hidup kita. Seperti yang dihidupi oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami.